Apakah istri yang tidak soleha itu menghalangi rezeki? Bahasanya itu bukan menghalangi rezeki ya, kurang bahagia. Kurang bahagia. Ya kan disebutkan tadi hadisnya 4 perkara termasuk kebahagiaan. Rumah yang luas, kendaraannya nyaman, istri ya. Jadi kalau nggak soleha ya itu bahagianya berkurang. Berkurang tuh bahagianya. Ketika dikatakan istri yang jelek, maka Anda akan sengsara. Kan gitu. Kalau tidak soleha kan kadarnya kan masing-masing. Semakin soleha semakin bahagia. Kurang solehanya ya kurang kebahagiaannya. Kok dia dikatakan tidak soleha, ada orang yang perempuan yang jelek gitu, ya sengsara tentunya. Dan tidak semata-mata secara fisik, secara hati juga. Ya enggak? Ini semangat hati dia, makan hati. Ngoten nggih. Nah, caranya bagaimana? Solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana? Nah, ini ada satu kata yang ditunggu-tunggu sama dia ini. Gimana? Nah, solusinya ialah berusahalah untuk mensolehkan istri Anda. Pentingnya berdakwah di situ, pentingnya amar ma'ruf nahi munkar di situ. Istri kamu sendiri, cinta kamu sendiri. Ya, kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki dia, diarahkan pada perkara yang baik. Doa kepada Allah supaya dikasih taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika sudah maksimal mentok, ternyata memang ada orang yang jelek. Semoga dikasih ganti yang lebih baik lagi. Ngerti nggih? Barakallahu. Jangan main langsungan aja. Ustaz, istriku udah solehah Ustaz. Tak lepas ya dari yang lain. Bilang aja mau yang lain. Allah musta'an. Pakai kambing hitam istri segala. Khair insyaallah. Apakah ketika tertimpa musibah itu adalah akibat dari maksiat yang dilakukan? Belum tentu. Tergantung siapa yang terkena musibah. Itu bisa dilihat ciri-cirinya dari orang tadi. Bisa jadi musibah ini ujian dari Allah semata. Ujian keimanan. Ketika orang ini dikenal kesolehannya, orangnya Masya Allah soleh, bertakwa, bagus ini orang. Kok dia terus jerudung musibah gitu? Itu ujian keimanan. Fungsinya untuk menaikkan martabatnya dia dan menghapuskan dosanya. Difahami insyaallah ya? Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Ankabut ayat yang kedua dan setelahnya, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah umat manusia menduga mengira mereka dibiarkan mengucapkan kami beriman lalu enggak difitnah, enggak diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh kami telah memberikan ujian fitnah kepada orang sebelum mereka. Fala ya'lamunallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamul kadzibin, supaya Allah tahu mana yang jujur dan supaya Allah tahu mana yang dusta. Ini namanya ujian. Ingat ya, dalam agama Islam semakin tinggi dan tebal iman dan takwa seseorang, semakin berat ujian. Gitu ya, semakin berat ujian. Sehingga orang yang paling berat ujiannya itu para anbiya wal mursalin. Dan setelahnya lagi. Ini bukan karena dosa mereka, tapi ujian keimanan untuk menaikkan martabat di sisi Allah Azza wa Jalla dan menghapuskan dosa. Tetapi kalau orang itu dikenal dengan kefasikannya, kemaksiatannya, ini orang jelek, ini orang jahat gitu. Kalau kemudian dia mendapatkan musibah, berarti di samping itu ujian dari Allah juga karena pengingat sebagai peringatan atas dosa-dosa dia. Sehingga diharapkan dia insaf, taubat, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla atas tindakan-tindakan dosanya. Apalagi ketika
musibahnya itu luar biasa, mengerikan begitu, nggak kayak biasanya. Ini hukuman dari Allah Azza wa Jalla, peringatan itu. Apalagi kemudian musibahnya itu menimpa banyak orang, masyarakat semuanya kena. Itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla, peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Itu dikatakan sebuah dosa. Difahami ya? Paham insyaallah ya? Bedakan antara ujian keimanan dengan musibah muncul karena sebuah dosa. Tergantung keadaannya masing-masing. Barakallahu fiik. Nah, kalau kita sebagai umat Islam ya harus introspeksi diri gitu, jangan sok suci. Paham ya? Ada musibah, jangan-jangan dosa kita ini. Ya di samping ujian keimanan mungkin dosa kita, ya kita satu sisi harus bersabar dan juga beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sok suci. Apa kok dibilang dosa itu? Itu fenomena alam biasa itu. Enggak ada sangkut pautnya dengan dosa masyarakat. Suudzon kepada orang. Enggak suudzon, ya kita ini jangan sok suci lah. Kita ini Bani Adam. Ya benar? Loh kok diam? Kita enggak maksum, kita banyak dosanya. Jangan sok suci. Di satu sisi musibah itu dari Allah Azza wa Jalla, takdir. Di yang lain kok ngajar, evaluasi. Siapa tahu dosa kita. Sehingga tidak ada salahnya Anda bertaubat, bersifat kepada Allah Azza wa Jalla plus sabar. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bissawab. Ada laki-laki yang sudah berumur tapi ragu-ragu untuk menikah. Ini gimana Ustaz? Apa ya? Ya agak aneh juga bagi saya ada kok orang ragu untuk menikah tuh gimana ya? Nanti kalau dia sudah menikah baru menyesal nanti. Baru menyesal nanti. Ya Allah, kenapa enggak dari dulu? Sudah berlalu sekian puluh tahun usia saya baru tahu indahnya pernikahan. Gitu. Ragunya kenapa? Kenapa? Ya saat belum mapan kehidupannya, nunggu sampai mapan. Enggak bakal segera menikah kamu. Namanya segitu udah masing-masing gitu loh. Terus yang menikah hanya yang mapan-mapan saja gitu. Yang miskin yang boleh menikah. Jangan khawatir kalau kamu menikah dengan niatan ibadah kepada Allah, menjaga kehormatan diri, Allah yang akan kasih kepada kamu kecukupan. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli." Kalau mereka ini orang yang fakir-fakir, Allah akan beri kecukupan kepada mereka dari fadilahnya Allah Azza wa Jalla. Jangan khawatir. Menikah panjang, banyak rezekinya insyaallah. Apalagi khawatir tidak bisa menjadi pemimpin yang bagus. Ya belajar. Ada ilmunya tata cara dalam pernikahan, bagaimana menjadi seorang suami yang baik, istri yang baik, ada ilmunya. Hak-hak suami itu dibahas dalam Islam. Yang terpenting itu adalah nanti kamu ini kalau nggak punya keturunan, yang doakan siapa? Doa diem. Apa kamu tidak kepingin didoakan kebaikan sama anak yang soleh? Itu sedekah jariah itu. Au waladin shalihin yad'ula. Kamu mati, udah gak ada yang ngopeni. Kalau kamu punya istri, punya keturunan, anak-anak kamu ini yang bakal mendoakan kebaikan untuk kamu nanti. Apa kamu tidak kepingin seperti yang lainnya itu bahagia bersama dengan pasangannya? Apa kamu tidak khawatir dengan kondisi zaman sekarang ini yang banyak memicu kerusakan? Apa kamu tidak khawatir jatuh dalam perkara diharamkan dalam Islam? Azam yang kuat, cari jodoh yang salihah, bismillah. Insyaallah akan dikasih kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Udah 35, 36, jalan 40 tahun belum nikah, ya Allah. Kita harus menikah nanti, ya Allah, betul Ustaz. Rugi aku Ustaz, gitu. Rugi aku. Kenapa enggak dulu menikah? Cuma kalau nikah 20 tahun, saya sudah 20 tahun menikmati pernikahan. Allah Ustaz. Insyaallah ya. Untuk saya gitu loh, saya tuh 20 tahun udah menikah. Itu Masya Allah nikmatnya banyak kan gitu ya. Nah, begitu sudah punya anak, usia masih muda, masih seger-seger kayak gini, alhamdulillah, udah gede-gede anaknya. Itu bahagia yang tersendiri ya. Nah, jadi kalau dulu kita yang ngeramut mereka, sekarang gantian. Leye-leye, ayo,
itu sudah enak. Paling gede udah hampir 20 tahun. 19 tahun. Luar biasa sudah. Laya-laya sudah di rumah sekarang ini. Nikmat. Apalagi kalau anaknya soleh dan soleha, itu penyejuk mata sudah itu. Jadi malas keluar-keluar. Keluar kayak gini ya, pengen pulang gitu. Barakallahu fiik. Insyaallah. Iya, apakah anak yang tidak soleh juga mengurai kebahagiaan? Ya iya, sama kayak tadi itu. Oh iya sih. Wah, itu bisa jadi penderitaan hati. Bayangkan, kamu tuh orangnya paling kaya sama jeneng. Harta kamu banyak, melimpah ruah. Tapi Masya Allah ini anaknya kamu ini, luar biasa nakalnya. Kalau anak nakal di sini namanya apa? Kalau bahasa berpesan belatang ini orangnya. Namanya apa? Bangor. Nah, maksudnya dia Masya Allah gitu loh. Enggak pernah nurut sama orang tuanya, senangnya tuh hura-hura dan segala macamnya gitu. Namanya apa ini? Al-muhim lah gitu loh. Bisa terbayangkan kebahagiaan apa yang bisa kamu rasakan dalam kondisi kamu yang membesarkan dia dan segala macamnya. Ketika dia sudah punya otot gitu, kamu dibikin menderita, kamu dibikin sakit sama dia. Kalau semata-mata ngelawan kamu, bakal mungkin memukuli kamu, atau memukuli istri kamu. Nyata itu. Dan dia punya power, punya kekuatan. Kamu tambah tua, kamu tambah lemes, tambah loyo kamunya. Wah, hartanya yang kamu kumpulkan selama ini dibikin hura-hura sama dia, main judi lah, main inilah, main itulah. Dia hura-hura sama dia. Pulang ke rumah isinya marah-marah, uring-uringan, ditegur sedikit, banting semua yang ada. Bahagia kamu? Ya enggak bahagia sih. Gimana mau bahagia? Gak bisa. Ya, anak yang gak soleh pun juga mengurangi kebahagiaan. Barakallahu. Nah, jadi ya harus berusaha sekuat tenaga menjadikan anak sebagai anak yang soleh. Barakallahu. Nah, ini rinciannya panjang sih, cuman kembalinya kepada iman dan amal soleh secara umum. Barakallahu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin pembahasan yang ini dibahas khusus mungkin dengan sebuah tema yang gimana bahasanya? Yang menghilangkan kebahagiaan. Ya, itu memang panjang sebab hilangnya sebuah kebahagiaan. Kalau dibikin tema itu kebahagiaan yang hilang. Singkat gitu, set puitis sedikit. Itu panjang pembahasannya, tapi saya nggak janji. Barakallahu fikum. Nah, mungkin di sini ada ustaz yang lainnya, silakan membahas masalah itu. Kebahagiaan yang hilang. Jadi lagi bahas bahagia, kuncinya begini. Tahu hilang gitu loh. Asbabnya apa? Banyak barakallahu. Terkadang kita sendiri, terkadang orang lain, macam-macam. Karena yang diminta kunci kebahagiaan ya saya bahas kuncinya saja. Nah, kalau pembahasannya adalah kebahagiaan yang hilang ya akan saya sebutkan hilangnya kenapa gitu ya. Babnya berbeda. Na'am, la haula wala quwata illa billah. Di antara pelengkap kebahagiaan bagi sebuah rumah tangga adalah adanya anak-anak. Ya. Anak yang soleh. Bagaimana Ustaz bagi yang belum punya anak setelah lama menikah atau berumah tangga? Amal soleh apa yang bisa mengganti dari mengurus anak-anak jika belum dikaruniai oleh anak? Apa ya? Yang lain sih ya, cuman tetap aja ada yang kosong dalam hati ini. Antum ganti dengan amal ini. Ya mungkin.
Cuma untuk mengisi ruang yang satu ini susah. Itu kebahagiaan tersendiri terkait dengan seorang anak. Solusinya cari anak. Senyum kan? Senyum semua. Ya cari anak. Sampaikan kepada yang di rumah, mohon pengertiannya. Rumah tangga enggak semata-mata bahagia berdua. Di hati kita berdua ini ada ruang kosong, tempatnya anak-anak di situ. Ya, mohon maklumnya ya, saya mau mencari anak gitu. Paham enggak maksudnya ini? Paham lah. Masa enggak paham sih? Mohon maaf, saya harus mencari anak. Bukan berarti saya melempar engkau, tidak. Engkau masih dalam bagian kebahagiaanku. Tapi ada yang kurang sempurna, ada yang kosong di sini. Biarkan saya sempurnakan. Paham nggih? Lo langsung paham, dipaham gitu. Ya sudah, Islam memberikan solusi yang ada, cari yang lain. Bukan berarti menendang yang pertama, cari lagi yang kedua untuk mengisi bahagia yang masih kosong. Sudah. Makanya di awal pembahasan pernikahan itu dalam memilih seorang pasangan hidup diminta untuk memiliki dua syarat utama terkait dengan kita, yaitu wadud, penyayang anak, penyayang suami, yang kedua walud, yang subur. Barakallahu. Semata-mata penyayang enggak subur, enggak punya anak juga bahagia, ada yang kurang yang dibahas tadi itu. Beranak pinak terus tapi enggak penyayang, ya menderita juga. Dua-duanya. Penyayang keluarga, penyayang anak, penyayang suami, dan dia subur. Maka lengkaplah kebahagiaan Anda. Mohon maaf. Jadi nanti nambah lagi. Yang pertama tetap bahagia yang dahulu tetap kamu pupuk di sini. Dan ada lagi yang kedua yang kamu pupuk. Semoga dikasih rezeki anak. Kalau dia sehat-sehat saja ya, bukan karena penyakit kemandulan. Biasanya di antara cara untuk membangkitkan hormonnya itu nikah lagi. Nikah lagi. Akan muncul hormon kecemburuan. Dengan cemburunya itu akan menghasilkan banyak hormon, sehingga dia lebih mudah untuk dibuai. Itu terjadi, real, bukan semata-mata teori, terjadi. Ya tuh teman saya sih, tapi sekarang udah sama mereka. Barakallahu fikum. Begitu. Lama dia menikah, lama, sehat, enggak ada masalah, sehat. Lama tidak ada anak. Tambah aja. Lama lagi gitu. Nambah lagi dia. Wah, itu nambah lagi itu kan muncul itu. Ya namanya perempuan di madu ya jarang sih yang langsung nggih ngono. Reaksi dia. Itu kan kecemburuan. Wah, akhirnya dia saingannya ini, ada persaingan. Udah dia berusaha untuk bersaing gitu. Dapat dan bersama Anda terlalu jauh. Yang ini dapat, enggak lama ini juga dapat. Ya wis teruskan aja. Jangan dilepas satu, teruskan aja. Syukur-syukur tambah 3 dan tambah 4. Masyaallah. Semakin sempurna kebahagiaan Anda. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa taala alam bissawab. Cuman yang namanya nambah lagi ya, jangan nunggu yang seperti ini. Itu merupakan bimbingan Rasul untuk banyak kemaslahatan yang lain. Dipahami ya? Mesti saya enggak kok Ustaz, anaknya banyak, ngapain nambah-nambah lagi? Ya banyak maslahat yang lain yang belum tercapai. Nah, ingat bagi yang mampu dan bagi yang bisa melaksanakannya dengan penuh keadilan. Mampu dan adil. Barakallahu. Allahu tabaraka wa ta'ala ala bisawab. Yang lain? Yang saya lewati pertanda jawabannya wallahu a'lam. Enggak ngerti. Pun ada lagi yang lain. Ini jamnya betul yang atau yang ini? Kurang 10 menit dari jadwal yang ada. Monggo. Kok diam? Sudah ini? Yakin? Pun? Alhamdulillah. Semoga manfaat dan semoga menjadi pegangan kita untuk menggapai bahagia dunia dan bahagia akhirat. Ingat ya,
ini teori gampang ngomongnya, gampang penyebutannya, gampang ditulis. Tapi praktek di lapangan susah. Maka harus terus berjuang, kita membantu berjuang untuk bisa iman, amal saleh, syukur, sabar dan istighfar. Barakallahu. Sementara cukup, semoga manfaat, dan bila ada kata-kata yang kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhirul kalam subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.